Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai TypeScript ya. Jadi dianjurkan teman-teman sebelum belajar TypeScript ini paling tidak sudah menguasai JavaScript ya sampai level advance. Oke, kita mulai dengan apa itu TypeScript ya. Jadi di sini dikatakan ya, TypeScript merupakan sebuah hubungan yang tidak biasa dengan JavaScript ya. TypeScript menawarkan semua fitur yang dimiliki oleh JavaScript, tapi memiliki tambahan layer di atas ini, yaitu TypeScript type system. Ya, jadi apa artinya TypeScript type system ya? Jadi di sini dikatakan misalkan ya, for example, JavaScript memberikan primitif seperti string dan number, tapi dia tidak mengecek bahwa kita sudah secara konsisten assign hal ini ya. Tidak, sama sekali tidak ya. Jadi kalaupun kita sebenarnya ingin memasukkannya sebagai string ya, tapi ternyata kita salah, kita memasukkannya sebagai number, JavaScript itu tidak akan mengeceknya ya. Tapi TypeScript melakukannya ya. Jadi TypeScript benar-benar strict ya. Jadi kalau sudah dinyatakan string ya harus masuknya string, kalau dinyatakan number ya harus masuknya number. Nah, di sini dikatakan hal ini maksudnya bahwa kode JavaScript kita yang sudah berjalan juga merupakan kode TypeScript. Ya, keuntungan utama dari TypeScript adalah dia bisa seperti menandai tingkah laku yang tidak diharapkan di dalam kode kita ya. Jadi hal ini akan membuat kesempatan adanya bugs lebih rendah ya. Lebih rendah. Jadi akan lebih jarang ditemukan bugs. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai types by inference. Apa itu types by inference ya? Di sini dikatakan TypeScript mengetahui bahwa JavaScript language ya akan mengenerate tipe untuk kita dalam banyak hal ya. Misalkan dalam membuat variabel dan assign ke nilai yang khusus ya. TypeScript akan menggunakan nilai-nilai ini sebagai tipe ya, sebagai tipe. Nah, di sini dikatakan dengan mengerti bagaimana JavaScript bekerja, maka TypeScript bisa membangun type system ya, yang mana menerima kode JavaScript tapi memiliki type. Ya, karena selama ini JavaScript tidak ada type-nya ya. Jadi kita bisa declare const, let atau var tapi tidak ada type-nya. Ya, jadi itu akan automatically design type-nya sama internal JavaScript engine. Tapi kalau TypeScript kita sudah nyatakan itu secara eksplisit. Nah, di sini katakan hal ini menawarkan type system ya, type system tanpa perlu menambahkan ekstra karakter untuk membuat types eksplisit di kode kita. Ya. Jadi inilah bagaimana TypeScript mengetahui hello world adalah string ya dalam contoh berikut ini. Jadi kita bisa lihat ya, kalau JavaScript biasa let hello world sama dengan dia tahu stringnya dari mana? Dari double quote atau single quote kan ya. Dikasih double quote atau single quote maka udah tahu dia bahwa ini pasti tipenya string. Nah, tapi kan hal itu tidak dinyatakan secara jelas ya. Ini double quote atau single quote tersebut masih tidak jelas ya, masih tidak jelas sebenarnya apakah itu string ataukah bukan ya, apalagi kalau di dalamnya isinya number ya, number misalkan 5 ya, kecuali 5-nya di dalam double quote atau single quote maka sudah pasti menurut JavaScript itu adalah string, tapi kalau tidak ada otomatis dianggap sebagai number. Nah, hal itu masih kurang ya, masih kurang jelas sebenarnya.
karena bisa saja terjadi bug ya ketika kita program, kan bisa jadi type conversion dan segalanya ya, jadi bisa terjadi bug. Jadi lebih baik kita nyatakan sebelumnya seperti di sini. Nah, jadi ini yang di bawah ini merupakan kode TypeScript ya. Jadi dinyatakan secara pasti bahwa let hello world colon string. Jadi TypeScript hanya menyatakan bahwa hello world ini berupa string ya, jadi nggak mungkin bisa dimasukin nama yang lain ya, itu nggak mungkin ya. Beda dengan JavaScript ya. Jadi kalau misalkan JavaScript hello world sudah desain string, lalu di bawahnya kita ganti lagi ya, kita ganti hello world sama dengan 5, jadi hello world desain berupa number, itu bisa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam TypeScript ya, nggak bisa. Hello world-nya udah dinyatakan dia hanya menerima string ya, meskipun mau diganti harus diganti dengan string juga, dia nggak bisa diganti dengan number atau yang lainnya ya, boolean atau yang lainnya, semuanya itu nggak bisa. Nah, itu kelebihan daripada TypeScript. Oke. Ya, defining types sekarang ya, artinya mendefinisikan tipe. Nah, di sini dikatakan kita bisa menggunakan berbagai macam wide variety, berarti luas ya, variannya luas itu, dari desain pattern di dalam JavaScript ya. Bagaimanapun beberapa desain pattern membuatnya menjadi sulit untuk types bisa invert secara otomatis ya. Nah, di sini dikatakan misalkan ya, pattern ya atau pola-pola yang menggunakan dynamic programming ya, itu akan menjadi sulit ya. Itu akan menjadi sulit untuk dilakukan perubahan ya secara otomatis. Nah, untuk cover ya kasus-kasus ini, maka TypeScript mendukung extension dari JavaScript language yang mana menawarkan tempat ya untuk kita untuk mengatakan kepada TypeScript bahwa types apa yang seharusnya ya, types apa yang seharusnya. Jadi dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal kita memang harus menyatakan bahwa types apa itu yang seharusnya gitu ya, dan tidak membiarkan JavaScript otomatis menerjemahkannya itu type apa ya. Nah, di sini misalkan ya, misalkan dikatakan for example ya, untuk membuat objek dengan invert type ya, yang mana termasuk nama string ya, name string, dan ID kalau number, kita bisa menulis seperti ini ya, const user. Nah, jadi seperti kita buat sebuah objek ya, const user ya, name hash ya, name hash ID 0. Nah, ini merupakan JavaScript sebenarnya ya, ini merupakan JavaScript. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ya, bagaimana kita mendefine interface untuk TypeScript-nya dari objek user ini ya. Jadi di sini dikatakan kita bisa secara eksplisit menggambarkan bentuk objek ini menggunakan deklarasi interface, yaitu interface user name string ya. Jadi name-nya ini sebenarnya berupa string ya, dan ID-nya berupa number. Jadi kita nggak bisa ganti dengan yang bukan string untuk name, ataupun ID kita ganti dengan yang bukan number, itu nggak bisa ya. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan interface ini untuk menjaga objek kita ya, agar nggak bisa diubah type-nya seenaknya ya. Nah, di sini katakan kita setelah itu ya bisa mendeklar bahwa JavaScript object confirm terhadap shape terhadap bentuk ya, terhadap bentuk dari kita punya new interface dengan menggunakan sintaks seperti colon ya, type name nama tipe ya, setelah variable declaration. Nah, jadi caranya yaitu const user colon, nah ini nama interface ya, user ya, huruf besar. Nah, kita bisa lihat name hash ID 0. Nah, jadi ini udah aman ya, sudah aman dalam bentuk ini. Jadi dia nggak bisa invert automatically itu berubah ya, jadi dia nggak bisa berubah secara otomatis ya. Nggak bisa tiba-tiba sekarang string name-nya nanti tiba-tiba diubah menjadi number ya, itu nggak bisa secara otomatis, itu udah nggak bisa. Oke, lalu kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai objek
tidak se-match dengan interface-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini contoh kasus ya. Jika kita memberikan objek yang tidak match dengan interface yang telah kita berikan, TypeScript akan memperingatkan kita ya. Jadi contohnya interface user, name string ya, ID-nya number. Nah, lalu di sini kita udah nyatakan const user ya. Username Hayes. Nah, di sini dikatakan apa jadinya? Kan ini harusnya bukannya username ya, tapi name. Nah, kita berikannya username. Ya, akibatnya apa? Objek literal ya, di sini keluar warning ya, warning message. Ya, yaitu katanya objek literal hanya bisa menspesifikasikan ya properties yang sudah diketahui, dan username tidak ada dalam type user ya. Nah, itu dia canggihnya, dia juga bisa mengecek apakah dalamnya sebenarnya ini berupa user name ataukah berupa name aja ya. Jadi dia bisa membantu mencegah jika adanya bug ya. Nah, di sini kita bisa lihat ID 0 ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan object types ya. Tipe-tipe objek artinya. Apa itu tipe-tipe objek ya? Nah, jadi di sini dikatakan terpisah dari primitif ya. Tipe-tipe yang paling umum ya yang akan kita temui adalah tipe objek ya. Ini merefer ke setiap nilai JavaScript dengan properties ya. Ini merefer ke setiap nilai JavaScript dengan properties, yang mana hampir semua dari mereka untuk mendefinisikan sebuah tipe objek, kita simply list properties dan types ya, properties dan types ya. Nah, misalkan di sini ya, for example, jadi ini adalah sebuah fungsi yang mana mengambil objek seperti point ya, seperti titik jadinya. Nah, di sini dikatakan parameters type annotation adalah sebuah tipe objek. Jadi function print chord ya, pt x berupa number dan y berupa number. Ya, kita langsung define di sini nih TypeScript-nya. Ya, jadi di sini merupakan type pt ya. Ini interface ya berarti ya. Interface-nya namanya pt, dan isi dari interface-nya yaitu x number, y number. Nah, jadi kita console.log ya. The coordinate x value is ya pt.x. Nah, pt.x. Nah, console.log coordinate y value is pt.y, seperti ini ya. Lalu kita baru eksekusi ya. Kita eksekusi dengan menggunakan JavaScript biasa, itu print chord ya, function ini. Kita assign x3 y7 ya, berupa objek kita assign. Berarti objek ini merupakan objek pt. Ya, maka dia otomatis akan mencetak koordinat x value is 3 dan koordinat y value is 7 ya, karena objek ini otomatis menjadi objek pt ya, yang mana harus berisi x number dan y nya juga number. Oke, jadi dikatakan di sini kita menganotasi ya, menganotasi parameter di sini dengan tipe dengan dua buah properties x dan y, yang mana keduanya tipe number. Nah, kita bisa menggunakan koma di sini ya, number koma ya, untuk memisahkan antara dua buah properties ini ya, atau menggunakan semikolon ya, titik koma seperti ini. Di sini kita gunakan titik koma. Ya, dikatakan di sini untuk membagi properties, dan separator terakhir opsional ya, opsional. Jadi maksudnya di sini setelah y number kita bisa kasih koma juga, kita bisa kasih semikolon, bisa juga enggak sama sekali seperti di sini, karena itu opsional ya. Nah, lalu di sini katakan bagian type ya, bagian tipe dari masing-masing properti juga opsional ya. Jika kita tidak menspesifikasikan sebuah tipe, dia akan mengasumsikan sebagai any. Nah, jadi kalau kita x colon lalu kita tidak
tidak menspesifikasikan ini ya, number atau string atau apa ya. Ya, karena ini kan opsional ya. Nah, ini otomatis akan diassign sama TypeScript X any artinya ya. Berarti ya sama aja. Kalau any itu tidak ada ya, tidak ada type-nya ya, sama seperti gunakan JavaScript biasa aja. Oke. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.